Tergantung cawapresnya. Kalau cawapresnya seperti Pak Mahfud, ya dia punya kepakaran, punya kemampuan di bidang-bidang tertentu yang dia bahkan mungkin bisa lebih paham, lebih baik dibandingkan presidennya, dibandingkan Pak Ganjar. Untuk masalah hukum misalkan, ya Pak Mahfud lebih pengalaman karena pernah jadi ketua MK. Ya karena cawapresnya Gibran. Kalau AHY nggak akan jadi banser, gitu maksudnya. Karena Demokrat kan maunya AHY. Dan seperti yang kita tahu, Demokrat kan memang menjadi oposisi pemerintah selama 9 tahun terakhir. Dan memang kontra semua dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kalau sekarang kemudian mereka harus mendukung anak dari Presiden Jokowi yang selama 9 tahun terakhir ini mereka kritisi, itu sebenarnya mereka ya setengah hati. Ini kalau nggak ada aturan bahwa partai harus mendukung capres-cawapres, kayaknya mereka keluar itu. Nah tapi karena sekarang mereka nggak punya pilihan, mereka kalau nggak ikut dukung jadinya nanti kan nggak boleh ikut pemilu di tahun 2029, makanya mereka nggak punya pilihan untuk bertahan di sana. Karena Demokrat kan masuk ke sana sebelum Gibran jadi cawapres gitu. Nah sekarang Gibran jadi cawapres, mereka menganggap bahwa ya Gibran ini banser apa aja gitu. Nanti kalaupun misalkan menang gitu ya, meskipun enggak kayaknya, misalkan mereka menang ya maunya jadi banser, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Karena kalau Gibran jadi punya peran, punya panggung, Demokrat semakin turun gitu, semakin nggak kelihatan si AHY gitu. Sementara mereka targetnya kan pengen naikin AHY gitu. Tergantung cawapresnya. Kalau cawapresnya seperti Pak Mahfud, ya dia punya kepakaran, punya kemampuan di bidang-bidang tertentu yang dia bahkan mungkin bisa lebih paham, lebih baik dibandingkan presidennya, dibandingkan Pak Ganjar. Untuk masalah hukum misalkan, ya Pak Mahfud lebih pengalaman karena pernah jadi ketua MK. Jadi kalau misalkan ada urusan-urusan soal hukum, ya sebaiknya memang Pak Mahfud yang melaksanakan. Itu karena cawapresnya Pak Mahfud. Ya kalau cawapresnya nggak ngerti, ya emang jadi ban serep yang baik itu ban serep yang tidak dipakai. Harus ditaruh belakang aja gitu. Pak Mahfud tidak akan jadi ban serep karena dia punya kemampuan. Dia punya keahlian di bidang-bidang tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Pak Ganjar. Artian, kalau ada masalah hukum misalkan, kalau kita tanya di negeri ini soal persoalan hukum, yang paling dipercaya adalah Pak Mahfud kalau bicara. Entah untuk urusan apapun lah, gitu ya. Entah yang ada yang begal, kemudian ada orang dibegal terus masuk penjara, gitu kan. Dan kemudian itu dibebaskan sama Pak Mahfud. Gitu. Bukan Pak Mahfud sih, sama polisi. Tapi itu ada dasar saran-saran dari Pak Mahfud. Jadi ya untuk urusan hukum mungkin Pak Mahfud lebih paham. Dan dia nggak akan jadi ban serep gara-gara itu. Dia punya kemampuan, keahlian di bidang-bidang tertentu. Ya dari sisi pengalaman lah. Pak Mahfud pernah jadi anggota DPR, pernah jadi menteri, pernah jadi ketua MK gitu ya. Jadi memang beliau sangat-sangat pengalaman gitu. Kalau ditanya dibandingkan sama cawapres yang lain, sebenarnya tidak perlu ditanya karena semestinya semua orang tahu bahwa Pak Mahfud jauh-jauh punya kemampuan dibandingkan yang lain.